Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar membahas materi CCNA Introduction to Network, yaitu materi tentang VLSM Design and Implementation Practice. Apa itu VLSM? Ya, jadi VLSM atau Variable Length Subnet Mask itu teknik subnetting di mana satu network besar dibagi menjadi beberapa subnet dengan panjang subnet yang berbeda-beda sesuai kebutuhan host. Jadi intinya kalau VLSM itu tidak semua subnet itu harus memiliki jumlah host yang sama. Ini berbeda dengan subnetting biasa, ya. Lalu hemat penggunaan IP address karena tiap subnetnya bisa disesuaikan dengan kebutuhannya, serta digunakan pada routing classless seperti SPF, VGRP, RIP versi 2. Contohnya, ini misal ada dari jaringan 192.168.1.0/24 itu dibutuhkan atau dipecah-pecah lagi ya menjadi beberapa subnet. Subnet A itu dibutuhkan untuk 100 host, subnet B itu untuk 50 host, nah subnet C itu untuk 20 host, dan subnet D untuk 10 host. Yang mana subnet A 10 host ini kita bisa menggunakan prefix /25. /25 itu jumlah IP ya, jumlah IP-nya adalah 128. Tetapi 128 ini seperti yang sudah kita ketahui itu tidak semuanya IP-nya bisa digunakan ya. Usable host-nya itu hanya 126. Karena dua host-nya ya, dua IP-nya digunakan untuk network ya dan broadcast. Nah, lalu 50 host itu bisa kita gunakan prefix /26 yaitu 64 host, 64 IP, dimana ini usable-nya ya, lagi-lagi usable-nya hanya 60 IP. Untuk yang subnet C itu 20 host, itu bisa /27 atau 32 alamat IP, usable-nya 30. Dan untuk untuk 10 host yang subnet D ini kira-kira, bukan kira-kira ya, bisa digunakan /28 16 untuk jumlah host 16, tetapi usable-nya hanya 14. Oke. Nah, hasil dari ini tentu IP yang digunakan lebih efisien ya dibanding dengan fixed subnet mask. Nah, ini tadi mungkin sekilas tentang pengenalan VLSM. Oh ya, dalam penghitungan atau penerapan VLSM ini kita alokasikan prefix-nya itu atau subnetnya itu ke host yang membutuhkan jumlah host paling besar. Ya, di sini ada kebutuhannya subnet A itu 100 host, subnet B 50 host ya. Nah, kita buat dulu subnetnya ya dari host yang membutuhkan lebih besar atau dari subnet yang hostnya itu paling besar. Nah, di sini 100 ya. Jadi kita buat dulu penghitungan alamat IP-nya itu dari host yang jumlahnya paling besar. Oke. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Jadi di sini kita sama-sama lihat ada beberapa objektif yang harus kita lakukan. Yang pertama kita examine the network requirement, lalu melakukan desain VLSM addressing ya, melakukan skema pengalamatan VLSM, dan memberikan IP address pada perangkat dan melakukan verifikasi konektivitasnya. Nah, di part yang pertama ini kita examine the network requirement, determine the number subnet needed. Diketahui di sini ada subnet
network dengan alamat 192.168.72.0/24. Subnet ini dipecah menjadi 4 ya, menjadi 4 subnet lagi. Untuk yang suite 1 ini kebutuhannya itu 7 host, suite 2 itu 15 host, suite 3 itu 29 host IP address, dan suite 4 58 host. How many subnet are needed in the network topology ya. Jadi kalau di sini kita lihat ada berapa banyak subnet yang dibutuhkan yang sesuai dengan topologi ya. Tentu di sini selain di sini sudah disebutkan ada 4 subnet ya. Ada satu tambahan subnet lagi yang nanti digunakan untuk menghubungkan remote site 1 dan remote site 2. Ini berarti subnet baru lagi ya. Berarti total ada 5 subnet ya. Oke. Kita coba copy. Berarti di sini ada 5 subnet. Ini subnet 1 ya. Kita untuk pengalokasian hostnya itu kita ambil dari yang paling besar. Ini subnet 1, 2, 3, 4, dan 5 nanti untuk yang koneksi one site-nya ini. Nah, lalu di sini ada pertanyaan. Step 2, determine the subnet mask information question ya. Tentukan informasi subnet mask untuk setiap subnetnya. Kita lihat dulu di pertanyaan pertama. Which subnet mask will accommodate the number of IP address required for ya, suite 1. Jadi subnet mask mana yang dapat mengakomodasi jumlah IP yang dibutuhkan untuk suite 1, serta berapa banyak alamat host yang dapat digunakan atau yang akan didukung oleh subnet mask ini. Jadi di yang pertanyaan A ini kita lihat di suite 1 itu ini 7 host ya. Suite 1 itu 7 host, yang mana kalau 7 host ini kita kalau melihat dari pengalamatan CIDR-nya ya, kita coba lihat dulu, hitung dulu dari /24, /25, /26, /27, /28, /29, dan /30. Ini jumlah hostnya ada 256, ini 128. Ingat ya, jumlah host ya, bukan yang bisa digunakan IP-nya. Jumlah IP, maaf, ini jumlah IP. 64, 32, 16, 8, dan 4. Jadi pertanyaan yang A ini, subnet mana yang dapat mengakomodir suite 1? Dilihat suite 1 itu kebutuhannya itu 7 host. Nah, berarti 7 host itu kalau kita gunakan /29 itu tentu kurang ya, karena jumlah IP ini akan dikurangi 2 ya, dikurangi 2 untuk network dan broadcast. Jadi tentu usable IP-nya hanya 6, tentunya kurang ya, sedangkan di sini dibutuhkannya 7. Jadi kita cocoknya adalah menggunakan yang /16 ya. Berarti yang A ini with subnet mask will accommodate suite 1. Suite 1 itu karena 7 berarti kita bisa gunakan 16. Berarti jawabannya adalah 255, 255, 255. Ingat /16 itu 28. Cara menghitung subnet yang paling gampang itu ya, subnet mask 256 dikurangi jumlah IP
ya, dikurangi 16. Kita coba hitung berapa. 256 kurangi 16 berarti 24 sama dengan 240 ya. Berarti 255.240 atau 16 host ya. 16 IP. How many usable host address will this subnet support? Nah, berarti usable host yang bisa digunakan. Berarti ada 14. Karena dari 16 ini dikurangi 2 untuk network ID dan broadcast ID. Lalu yang suite 2 ini 15 host ya. Nah, ini kalau pakai ini tadi /28 ya. Nah, kalau yang ini berarti 255 kita coba lihat. Kebutuhannya itu 15 IP, kita pakai 16 juga kurang ya, berarti yang cocok adalah /27. Nah, 256 dikurangi 32 sama dengan 2224, berarti 224/27 atau total ada 32 IP. Yang bisa digunakan hanya 30. Lalu yang C untuk suite 3 ini ada 29 host. Nah, 29 host ini bisa terakomodir ya, sama menggunakan /27 ya. Masih bisa ya, masih ada sisa ya. Jadi jawabannya untuk yang suite 3 ini sama, yang digunakan 30 ya. 30 kurangi 20 suite 3 dikurangi 29 masih ada sisa 1 ya, cukup. Lalu untuk suite 4 ini kebutuhannya 58 ini bisa terakomodir menggunakan /26 yaitu 64. Kita berarti 256 kurangi 64 adalah 192. Nah, berarti di sini /2/26 ya, maaf, 26 atau 64 IP. How many usable hostnya? Hanya ada 62. Lalu yang E, which subnet mask will accommodate the number of IP address required for connection between remote site 1 and remote site 2. Jadi subnet mask mana yang cocok untuk mengakomodir koneksi remote site 1 ke remote site 2. Tentunya ini hanya untuk 2 koneksi. Kita bisa cukup menggunakan atau ambil dari /30 ya. /30 berarti 256 kurangi 4, 252. Oke, berarti bisa menggunakan 255/252 atau jumlah IP-nya 4, usable-nya 2, usable-nya 2. Oke, untuk yang ini sudah ya, jawabannya sudah kita ketahui ya. Nah, berikutnya untuk yang part 2, design the VLSM ya, addressing same ya. Kita melakukan desain skema pengalamatan VLSM. Langkah 1, kita membagi jaringan 192.168.7.0 berdasarkan jumlah host per subnetnya.
kita untuk yang A ketentuannya use the first subnet to accommodate the largest LAN. Kita gunakan subnet yang pertama untuk mengakomodir LAN yang terbesar. Seperti kita ketahui, LAN yang terbesar itu ada di suite 4 ya. Di suite 4, mana suite 4? Nah, yang membutuhkan 58 host. Lalu use second subnet to accommodate the largest second large LAN. Berarti ini ya, 29. Lalu third largest LAN ini 15 ya, suite 2, dan fourth subnet atau subnet keempat berarti ini 7, dan fifth subnetnya, 5 subnetnya adalah koneksi antara remote site 1 dan remote site 2 ini ya. Lalu kita diminta untuk mendokumentasikan. Nah, kita coba mendokumentasikan ya. Oke, kita coba mendokumentasikan suite 4 itu kita hitungnya baginya dari yang host yang terbesar ya. Suite 4 itu 58 host. Suite 3 itu 29 host. Suite 2 itu 15 host ya. Dan ini 7 host, dan ini 2 host. Berarti ini networknya kalau kita ambil ya, 92, maafin bukan ini ya, 192.168.72.0/24. Oke. Berarti pertama networknya adalah 192.168.72.0/64 ya tadi ya. Ini ya, slash 1/26. First usable-nya 192, first usable host address-nya 168.72.1 ya. Broadcast-nya ini broadcast ID-nya berarti yang terakhir itu 64, berarti 63 192.168.72.63. Pengalamatan berikutnya kita lanjutkan ambil dari setelah alamat broadcast ya. Ya berarti lanjut 192 untuk network yang suite 3-nya 168.72.64/32 nih. /32 ya. Apa? Jumlah hostnya 29, berarti /32. 32 itu /2 tuh /27. Nah, first IP-nya 192.168, berarti 65.72.65. Oke. Nah, broadcast ID-nya kita tinggal tambahkan aja 64 tambah 32 kurang 1 ya. 64 tambah 32 96 kurang 1 berarti 95 untuk alamat broadcast-nya. Nah, untuk suite 2 network berikutnya berarti lanjutan dari broadcast yang di suite 3 atau subnet yang teratasnya, berarti 192.168/2/28. Maaf, ini sama-sama menggunakan /27 karena 32 ya. Oh, maaf, saya kesalahan ya ini ya. Betul. Kita berarti 19, ini bukan 95 tapi 96. 192.168.72.97 untuk first usable-nya. Nah, yang terakhirnya berarti 96 untuk broadcast-nya, 96 ditambah 32 kurang 1 berarti 127.
Oke, sip ya. Berikutnya naik ke ini ya. Ini kan tadi slash yang suite 2 sama-sama slash 27 slash suite 2 dan suite 3. Berikutnya suite 1. Suite 1 itu 7 host ya. Suite 1 itu 7 host, tapi kita menggunakan slash 28 yang jumlah IP-nya adalah 16. Di 192.168.72.128 slash berapa tadi? 28. First IP-nya 129. Nah, alamat terakhirnya berarti karena ini jumlah IP-nya 16, nanti kita tinggal tambahkan aja 128 tambah 16 kurangin 1, 144 144 144 kurangi 1, 143 ya. 192 168 72.143. Oke, nah berikutnya yang ini yang terkecil terakhir ya, berarti 192.168.72.144. Ini untuk network yang one linknya slash 30 karena karena 4 host ya, 4 IP dan 2 usable. Berarti first IP-nya 192.168.72.145. 145 146 147 berarti ya 144 ditambah 4 144 45 46 47 147. Oke, untuk yang ini sudah selesai. Ya, ini udah selesai. Kita juga sudah selesai mendokumentasikan. Nah, sekarang step 3, assign the first usable IP addresses to remote site 1 for 2 LAN link and the one link. Berarti kita diminta untuk memberikan alamat first usable IP. Kita menggunakan alamat IP yang pertama untuk remote site 1 ya, pada kedua LAN-nya, berarti yang ke switch 1 dan ke switch 2, serta ke one link yang ke remote site 2. Berarti kita config-nya di remote site 1. Oke, config terminal. Kita berikan alamat pertama ya, untuk ke yang LAN-nya dulu. Kita ke gigabit 00 dulu. Ini gigabit 00 ya. Ini gigabit 00. Ini kita masuk ke interface gigabit
00. Kita coba lakukan no shutdown dulu. Oke, di bit 00 sudah. Yang atas kita berikan alamat IP address ke yang switch 1. First IP address, first usable IP address yang ke switch 1, berarti kita pakai 192.168.72.129. Ini berarti untuk subnetnya 255.255.255 titik. Kita lihat ya, /26 itu titik 192, yang ini /27 itu 224, sama ini 224, jadi lebih mudah aja ya. /28 itu 240, dan yang ini 252. Oke, kita masukkan alamat IP pertama yang ke switch 1. Switch 1 itu ya port to LAN link, berarti ini kita menggunakan first usable IP address-nya. Switch 1 kita ambil ini ya, 192.168, 192.168.72.129, 240. Oke, naik ya skornya. Berikutnya kita ke interface 01. Interface 01 ini yang mengarah ke switch 2. Interface 01 ini yang mengarah ke switch 2, no shutdown IP address ke switch 2 ya. Ke switch 2 itu alamat IP pertama berarti 97. 224 ya. Oke, kita cek lagi, naik 46. Lalu ke serial ya, interface serial. Interface yang ke remote site 2, serial 00 ya. Interface serial 000, IP address berarti 145 ya. 192.72.145. Oke, kita coba cek resultnya. Remote site 1 udah benar semua. Sekarang kita masuk ke switch 3 ya. Kita masuk ke switch 3. Di switch 3 itu assign the second usable
cek dulu, kita verifikasi dulu ya. Benar ya. Oke. Berikutnya send the second usable IP address to the switch usable. Jadi untuk yang switch-nya itu kita menggunakan alamat IP kedua ya, usable second usable IP. Dengan untuk host, tiap hostnya ini menggunakan last usable IP, alamat IP terakhir sebelum IP broadcast ya. Part 3 assign IP address user, configure IP address remote site router LAN interface, sudah ya, tadi sudah kita lakukan. Lalu step 2 configure the on switch 3 IP address pada switch 3 ini, including the default gateway. Oke, berarti kita berikan di gigabit 01 nya untuk default gateway-nya. Kita coba ya. Nah, karena kalau switch itu tidak bisa diberi IP, maka kita harus menggunakan VLAN 1 ya untuk switch 3. Kita buat dulu interface VLAN 1. Shutdown. Oke, naik IP address untuk switch itu second usable IP ya untuk switch 3. Switch 3 itu IP pertamanya first usable hostnya itu 65, berarti kita masukkan 6 ya, itu 92.168.72.66 ya, 255.255.254. Oke, naik 70, lalu kita berikan including default gateway, IP default ya. IP default itu berarti IP pertama ya, ini kan secondnya 66, berarti 65. IP defaultnya 92.168.72.65. Oke, naik 80. Berikutnya step 3, yang step 2 nya sudah, step 3 nya itu configure IP address on user 4. Mana user 4? Ini user 4 including the default gateway. Nah, untuk host itu tadi di sini assign the last usable IP address, bukan alamat IP terakhir dari switch 4. Berarti switch 4 berarti IP terakhirnya itu IP usable, last usable IP-nya berarti 662 192.168.72.62. Oke, ininya 192, default gateway-nya 192.168.72.1. Oke, kita cek. Nah, 100% ya. Oke, sudah 100%. Kita verify connectivity ya. You can only verify connectivity from remote site 1, switch 3, and user 4. However, you should be able to ping every address list in the addressing table. Nah, berarti
kita bisa coba ngeping ya. Nggak bisa, berarti ini les. Kita coba masukkan di sini. Jadi user 4 itu IP-nya 62 ya. User 4 itu IP-nya 62. Subnet mask-nya network gateway-nya 192.168.72.1. Betul. Sorry, 162. 1. Oke. Ini user 3, user 3. User 3 itu yang tergabung di suite 3. User 3 berarti 94. Gateway-nya user 1 itu berarti maaf, user 2 ya. User 2 berarti 126. 126. Untuk gateway-nya adalah user 1. User 1 itu di suite 1 berarti les IP-nya, les usable IP-nya 142. Gateway-nya 129. Ini untuk remote site 1 tadi IP-nya remote site 1 itu berarti 145. Subnet mask-nya oke. Ini berarti IP berikutnya 146. Oh, maaf. Ini bukan ya. Ini yang ini. Yang remote site yang ini nih, yang serial. Yang serial itu ini ya, yang ini ke sini. Nah, ini yang ke arah gigabit 00 ini yang ke arah user 1. Yang ke arah user 1. Yang ke arah user 1 gigabit 00 itu IP-nya 129. IP-nya 129. Gateway ya. Itu 129. Lalu yang ke gigabit 01 yang ke suite 2. Ke suite 2. 97. 97. Oke. Remote site 2 ini harusnya
remote site 2 itu yang ke suite 3 ya. Ingat yang LAN untuk remote di LAN links itu menggunakan first usable IP ya, first usable IP yang ke masing-masing LAN. Berarti yang ke user 3 ya. Yang ke user 3 itu firstnya adalah 65, lalu yang ke user 4 ya 01. User 4 berarti oke. 97 ini tadi menggunakan 224, yang ini menggunakan 252. Yang ke 00 nya itu 240 ya. Nah ini lalu yang ini 65 224 721 ini 192. Remote site yang ini berarti 25. Nah ini yang VLAN 1 ini kalau lihat di sini VLAN 1 assign the second usable IP address to the suite ya. VLAN 1 ini berarti interface yang ada di suite ya. VLAN 1 ini adalah interface yang ada di suite, itu menggunakan second usable IP address, menggunakan second usable IP address. Kita bisa lihat dari sini berarti suite 1 second itu berarti 192.168.72.130. Suite 2 itu 192.168.72.98. Yang ini 192.168.72.66 secondnya ya. Ini kan IP default gateway itu IP pertama first usable, lalu 192.2. Nah oke, kita lanjutkan. Ini berarti satu pasang ini kita kopas saja biar cepat. Nanti kita udah tahu. Nah ini default gateway-nya ini ya. Oke. Di sini untuk addressing table dan subnetnya, subnetting VLSM-nya sudah jadi ya. Sudah jadi dan skornya pun juga sudah 100. Kita coba cek ya. Kita coba cek dari sini ke sini. Successful. Sini ke sini. Successful. Sini ke sini. Successful juga dari sini ke sini. Successful juga. Oke. Sampai sini berarti untuk materi yang VLSM ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Mohon maaf jika ada salah kata.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.